Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Sarul Ulfiana, penyusun dari kelompok 5 dengan judul materi kegiatan ekstrakurikuler dalam manajemen layanan khusus. Dan adapun teman saya yaitu saudari Sukma Ayu dan Hardianti Ilyas. Adapun sub pembahasan dari materi yang kami bawakan yaitu yang pertama, konsep dasar ekstrakurikuler. Yang kedua, tujuan dan fungsi ekstrakurikuler. Yang ketiga, prinsip layanan ekstrakurikuler. Yang keempat, jenis kegiatan ekstrakurikuler. Dan yang kelima, proses manajemen layanan khusus dalam ekstrakurikuler. Pertama yaitu konsep dasar ekstrakurikuler. Pengembangan potensi peserta didik menurut Kemendikbud nomor 81A tahun 2013 dapat diwujudkan melalui kegiatan ekstrakurikuler yang merupakan salah satu kegiatan dalam program kurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler tersebut adalah program kurikuler yang alokasi waktunya tidak ditetapkan dalam kurikuler. Selain itu, program ekstrakurikuler dipengaruhi oleh misi dan filosofi, serta membutuhkan lingkungan belajar yang dapat membuat peserta didik berkembang, belajar, dan mengekspresikan dirinya. Pada dasarnya, kegiatan di sekolah terdiri atas kegiatan kurikuler dan non-kurikuler. Kegiatan kurikuler dipandang sesuai dengan petunjuk kurikulum beserta penjabaran dan penafsirannya. Sebaliknya, kegiatan non-kurikuler dipandang tidak sesuai dan atau bertentangan dengan kemauan kurikuler, sehingga kegiatannya berada di luar tanggung jawab sekolah. Tujuan dan fungsi kegiatan ekstrakurikuler secara umum adalah untuk mengembangkan aspek-aspek kemanusiaan peserta didik secara utuh, efektif, kognitif, dan psikomotorik, mengembangkan potensi bakat dan minat peserta didik yang positif, meningkatkan kemampuan peserta didik dalam berinteraksi dengan lingkungannya, serta kecakapan dalam berkomunikasi yang dilaksanakan tanpa diskriminasi terhadap hak dan kewajiban peserta didik. Bagian kedua adalah tujuan dan fungsi ekstrakurikuler. Tujuan kegiatan ekstrakurikuler secara ideal menurut Sofiatin tahun 2010 adalah menumbuh kembangkan pribadi peserta didik yang sehat jasmani dan rohani, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan sosial, budaya, dan alam sekitarnya, serta menanamkan sikap sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab melalui berbagai kegiatan positif di bawah tanggung jawab sekolah. Kegiatan ekstrakurikuler tersebut diarahkan pada pembimbingan kecakapan hidup peserta didik yang meliputi kecakapan individual, kecakapan sosial, kecakapan vokasional, kecakapan intelektual, dan pembimbingan kepemudaan. Implementasi kegiatan ekstrakurikuler bagi peserta didik diharapkan dapat mewujudkan hasil individual, sosial, dan sivik, dan etis bagi peserta didik. Hasil individual adalah hasil yang berhubungan dengan peningkatan pengetahuan dan keterampilan, serta pengembangan potensi yang dimiliki peserta didik. Hasil sosial adalah hasil yang berkaitan dengan hubungan sosial dan kemasyarakatan, dan untuk dapat hidup bersama dengan orang lain. Adapun hasil sivik dan etis merupakan hasil yang berhubungan dengan adanya persamaan hak dan kewajiban tanpa ada diskriminasi. Selain memiliki tujuan, ekstrakurikuler juga memiliki fungsi. Dengan demikian, apabila kegiatan ekstrakurikuler dilaksanakan, maka akan
dapat memberikan berbagai manfaat sesuai dengan fungsinya tersebut. Berikut adalah beberapa fungsi ekstrakurikuler. Yang pertama, fungsi pengembangan. Untuk mengembangkan kemampuan, kreativitas, serta karakter peserta didik sesuai dengan potensi, bakat, dan minat mereka. Yang kedua, fungsi sosial. Untuk mengembangkan kemampuan dan rasa tanggung jawab sosial peserta didik melalui praktik, keterampilan sosial, dan internalisasi nilai moral. Yang ketiga, fungsi reaktif. Untuk mengembangkan suasana rileks, menggembirakan, dan menyenangkan agar menunjang proses perkembangan peserta didik. Yang keempat, fungsi persiapan karir. Untuk mengembangkan kesiapan berkarir peserta didik. Poin ketiga yaitu prinsip layanan ekstrakurikuler. Pada dasarnya, prinsip layanan ekstrakurikuler meliputi prinsip-prinsip berikut. 1. Bersifat individual, yakni kegiatan ekstrakurikuler dikembangkan sesuai dengan potensi, bakat, dan minat peserta didik masing-masing. 2. Bersifat pilihan, yakni kegiatan ekstrakurikuler dikembangkan sesuai dengan minat dan diikuti oleh peserta didik secara sukarela. Yang ketiga, bersifat aktif, yakni kegiatan ekstrakurikuler menuntut keikutsertaan peserta didik secara penuh sesuai dengan minat dan pilihan masing-masing. 4. Menyenangkan, yakni kegiatan ekstrakurikuler dilaksanakan dalam suasana yang menggembirakan bagi peserta didik. 5. Membangun etos kerja, yakni kegiatan ekstrakurikuler dikembangkan dan dilaksanakan dengan prinsip membangun semangat peserta didik untuk berusaha dan bekerja dengan baik dan giat. Yang keenam, kemanfaatan sosial, yakni kegiatan ekstrakurikuler dikembangkan dan dilaksanakan dengan tidak melupakan kepentingan masyarakat. Penerapan prinsip tersebut bertujuan memotivasi peserta didik agar mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Tumbuhnya partisipasi peserta didik untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu adanya perintah dari sekolah untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, adanya daya tarik ekstrakurikuler yang diminati oleh peserta didik, adanya keyakinan bahwa ekstrakurikuler tersebut memang berguna bagi mereka, serta karena peserta didik telah mengenal kegiatan tersebut secara lebih detail dan dapat dimanfaatkan untuk peningkatan kualitas dirinya. Bagian D, jenis kegiatan ekstrakurikuler. Terdapat dua jenis kegiatan ekstrakurikuler bila dilihat dari hubungannya dengan pelajaran di kelas, yaitu kegiatan ekstrakurikuler bersifat langsung dan kegiatan ekstrakurikuler bersifat tidak langsung. Menurut Sofiatin tahun 2010. 1. Kegiatan ekstrakurikuler yang berhubungan langsung dengan pelajaran di kelas bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta didik. Contohnya olahraga, seni, bimbingan belajar, dan karya ilmiah remaja. Yang kedua, kegiatan ekstrakurikuler yang tidak langsung berhubungan dengan pelajaran di kelas bertujuan menyesuaikan diri peserta didik dengan kehidupan integratif dan memberikan kesempatan untuk bekerja sama mencapai tujuan-tujuan bersama. Contohnya Paskibraka, OSIS, Pramuka, dan PMR. Sementara itu, jenis kegiatan ekstrakurikuler menurut Permendikbud nomor 81A tahun 2013 dapat berbentuk sebagai berikut. 1. Krida
meliputi kepramukaan, latihan dasar kepemimpinan peserta didik, Palang Merah Remaja atau PMR, dan pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka. Yang kedua, karya ilmiah, meliputi kegiatan ilmiah remaja atau KIR, kegiatan penguasaan ilmu dan kemampuan akademik dan penelitian. Yang ketiga, latihan atau olah bakat atau prestasi, meliputi pengembangan bakat olahraga, seni dan budaya, cinta alam, jurnalistik, teater, dan keagamaan. Yang keempat, jenis lainnya seperti koperasi peserta didik. Selanjutnya, secara lebih rinci, Depdikbud tahun 1998 menyebutkan 8 materi dan jenis ekstrakurikuler sebagaimana berikut. 1. Kegiatan pembinaan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jenis kegiatannya yaitu melaksanakan peribadatan sesuai dengan agama masing-masing, memperingati hari-hari besar agama, membina kegiatan toleransi antar umat beragama, mengadakan lomba yang bersifat keagamaan, dan menyelenggarakan kegiatan seni yang bernapaskan keagamaan. Yang kedua, kegiatan pembinaan kehidupan berbangsa dan bernegara. Jenis kegiatannya yaitu upacara bendera, bakti sosial, lomba karya tulis, pertukaran pelajar antar provinsi, menghayati dan mampu menyanyikan lagu nasional. 3. Kegiatan pembinaan pendidikan pendahuluan bela negara. Jenis kegiatannya yaitu melaksanakan tata tertib sekolah, baris berbaris, mempelajari dan menghayati sejarah perjuangan bangsa, wisata peserta didik dan kelestarian lingkungan alam, mempelajari dan menghayati semangat perjuangan para pahlawan bangsa. Yang keempat, kegiatan pembinaan kepribadian dan budi pekerti luhur. Jenis kegiatannya yaitu melaksanakan pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila, tata krama pergaulan, kesadaran, rela berkorban dengan perbuatan amal, sikap hormat peserta didik terhadap orang tua, guru, dan sesama teman di lingkungan masyarakat. 5. Kegiatan pembinaan berorganisasi, pendidikan politik, dan kepemimpinan. Jenis kegiatannya yaitu mengembangkan peran peserta didik dalam organisasi siswa intrasekolah atau OSIS. B. Melaksanakan latihan kepemimpinan peserta didik, forum diskusi ilmiah, media komunikasi, dan mengorganisasi suatu pementasan atau bazar. Yang keenam, kegiatan pembinaan keterampilan dan kewirausahaan. Jenis kegiatannya yaitu keterampilan dalam menciptakan sesuatu lebih berguna, keterampilan di bidang teknik, elektronik, pertanian, dan peternakan. Usaha keterampilan tangan, usaha koperasi sekolah, dan penyelenggaraan perpustakaan sekolah. 7. Kegiatan pembinaan kesegaran jasmani dan daya kreasi. Jenis kegiatannya yaitu UKS, kesehatan mental, kantin sehat, lomba olahraga. Yang kedelapan, kegiatan pembinaan persepsi, apresiasi, dan kreasi seni. Jenis kegiatannya yaitu meningkatkan wawasan dan keterampilan peserta didik, sanggar belajar semacam seni, daya cipta seni, pementasan, dan pameran hasil berbagai cabang seni. Pada tingkat SD, umumnya jenis ekstrakurikuler yang diselenggarakan adalah pramuka, karena sesuai dengan sasaran kegiatan tersebut yaitu menumbuhkan sikap kepemimpinan, kedisiplinan,
dan kemandirian peserta didik sejak dini. Pada tingkat SMP dan SMA, kegiatan ekstrakurikuler bertambah jenisnya, seperti adanya usaha kesehatan sekolah atau UKS, kegiatan seni, patroli keamanan sekolah, dan kegiatan olahraga. Hal ini disesuaikan dengan sasaran peserta didiknya yang sudah mulai mencari jati dirinya, sehingga harus diberikan wadah yang tepat agar tidak terjadi pembelokan norma. Sementara itu, perguruan tinggi, kegiatan ekstrakurikuler yang dilakukan mahasiswa semakin beragam dalam wadah unit kegiatan mahasiswa atau UKM. Berbeda dengan ekstrakurikuler di tingkat persekolahan yang dibina oleh sekolahnya masing-masing, ekstrakurikuler di tingkat perguruan tinggi lebih otonom dalam hal mahasiswa secara mandiri mengelola unit kegiatan yang bersangkutan. Bagian E. Proses manajemen layanan khusus dalam ekstrakurikuler. Proses manajemen layanan khusus dalam ekstrakurikuler. Yang pertama, perencanaan atau planning. Tahap ini meliputi analisis kebutuhan layanan khusus ekstrakurikuler bagi warga sekolah dan penyusunan program layanan khusus ekstrakurikuler bagi peserta didik. Beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh sekolah dalam merencanakan kegiatan ekstrakurikuler yaitu materi kegiatan dapat memberikan manfaat bagi penguasaan materi pelajaran bagi peserta didik, tidak terlalu membebani peserta didik, dan dapat memanfaatkan potensi lingkungan sekitar dan tidak mengganggu tugas pokok peserta didik dan guru. Pada intinya, program kegiatan ekstrakurikuler diberikan atau disediakan untuk semua peserta didik sesuai dengan potensi, minat, dan bakat dan kemampuannya. Di samping itu, kegiatan ekstrakurikuler juga didasari pada kebijakan yang berlaku dan kemampuan sekolah, kemampuan para orang tua atau masyarakat, dan kondisi lingkungan sekolah. Yang kedua, pengorganisasian atau organizing. Tahap pengorganisasian kegiatan ekstrakurikuler dimulai dengan membentuk struktur kepengurusan setiap ekstrakurikuler yang ada. Dalam hal ini, ditentukan ketua, wakil ketua, bendahara, dan bagian pengelolaan yang mengurusi kegiatan ekstrakurikuler. Tiap ekstrakurikuler tentu memiliki struktur kepengurusan yang berbeda satu sama lain. Hal yang terpenting dalam pengorganisasian kegiatan ekstrakurikuler adalah pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab. Hendaknya disesuaikan dengan pengalaman, bakat, minat, pengetahuan, dan kepribadian masing-masing orang yang diperlukan dalam menjalankan tugas-tugas tersebut. Efektivitas suatu program dihasilkan dari kombinasi rencana yang matang dan pengorganisasian pengalaman yang lalu, serta kemampuan guru, pembina, dan koordinator ekstrakurikuler untuk memajukan kegiatan ekstrakurikuler. Yang ketiga, penggerak atau actuating. Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler antara satu sekolah dan sekolah yang lain dapat saling berbeda. Variasinya sangat ditentukan oleh kemampuan guru, peserta didik, dan kemampuan sekolah. Selain itu, pelaksanaan program-program kegiatan ekstrakurikuler hendaknya dikendalikan untuk pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dan kontribusinya terhadap perwujudan visi dan misi sekolah. Setiap pelaksanaan program kegiatan ekstrakurikuler hendaknya diusahakan dalam suasana yang kondusif, tidak terlalu membebani peserta didik, dan tidak merugikan aktivitas kurikuler sekolah. Pelaksanaan kegiatan konsistensi sebagaimana terjadwal dan terpublikasikan. Yang keempat, pengawasan atau controlling. Tahap ini meliputi pemantauan program layanan khusus ekstrakurikuler dan penilaian kinerja program layanan khusus ekstrakurikuler bagi warga sekolah. Evaluasi program kegiatan ekstrakurikuler dimaksudkan untuk mengumpulkan data atau informasi mengenai tingkat keberhasilan yang dicapai peserta didik,
Penilaian dapat dilakukan sewaktu-waktu untuk menetapkan tingkat keberhasilan peserta didik pada tahap tertentu dan untuk jangka waktu tertentu berkenaan dengan proses dan hasil kegiatan ekstrakurikuler. Pengawasan kegiatan ekstrakurikuler dilakukan secara internal oleh kepala sekolah dan secara eksternal oleh pihak yang secara struktural atau fungsional memiliki kewenangan membina kegiatan ekstrakurikuler yang dimaksud. Pengawasan kegiatan ekstrakurikuler berkaitan dengan penilaian dari semua personel yang terlibat. Kinerja koordinator diawasi oleh wakah kesiswaan. Kinerja pelatih diawasi oleh koordinator dan perkembangan peserta didik diawasi oleh pelatih. Semua pengawasan tersebut memiliki kriteria yang berbeda-beda dan pengawasan dilakukan secara langsung. Hasil pengawasan didokumentasikan, dianalisis, dan ditindaklanjuti untuk peningkatan mutu perencanaan dan pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Itulah materi yang sempat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jika terdapat kebenaran, itu datangnya dari Tuhan Sang Maha Pencipta, dan jika terdapat kesalahan, itu datangnya dari diri kami pribadi. Semoga apa yang kita sampaikan ini dapat bermanfaat bagi orang banyak. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.